Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Saya Anugrah Nurwartadi, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga NIDN 0602118905. Saya adalah dosen program studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan portofolio video terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Sebelum saya tampilkan video proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, izinkan saya untuk menyampaikan deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya kelola. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah wajib di program studi Pendidikan Jasmani FKIP UMS, yaitu mata kuliah perawatan cedera olahraga dengan bobot 2 SKS. Dengan total 14 kali tatap muka ditambah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester gasal, tepatnya di semester 5, dengan kode mata kuliah POR 3222-1244 dengan dosen pengembang rencana pembelajaran semester saya sendiri. Ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai oleh mahasiswa untuk mata kuliah ini. Untuk perkuliahan mata kuliah perawatan cedera olahraga, saya menggunakan 2 buku sebagai sumber pustaka utama. Yang pertama berjudul The Foundation of Athletic Training, Prevention, Assessment, and Management yang ditulis oleh Anderson dan Martin. Yang kedua berjudul Dasar-dasar Perawatan Cedera Olahraga yang saya tulis sendiri. Dalam menyampaikan pembelajaran mata kuliah perawatan cedera olahraga, saya menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Delivery yaitu menyampaikan materi ajar secara teori maupun secara praktek. Sedangkan Interaction yaitu interaksi saya dengan mahasiswa atau diskusi saya dengan mahasiswa, bagaimana mahasiswa mengungkapkan kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi dan bagaimana saat saya menggali atau mendapatkan informasi untuk umpan balik dari mahasiswa. Kemudian assessment, saya menggunakan penilaian ujian tertulis, kuis, tugas terstruktur, dan ujian praktek keterampilan. Komponen penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari 1. Kehadiran dengan bobot 10%, 2. Tugas terstruktur dengan bobot 15%, kemudian UTS 25%, dan UAS memiliki bobot 35%. Untuk tugas terstruktur, mahasiswa melakukan submission melalui platform LMS Sepada 15. Demikian deskripsi singkat mata kuliah perawatan cedera olahraga yang saya ampu. Berikutnya akan saya tampilkan video proses perkuliahan mata kuliah perawatan cedera olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang teman-teman di kelas mata kuliah perawatan cedera olahraga. Di siang hari ini teman-teman sekalian bisa mengikuti perkuliahan sesuai jadwal di mata kuliah perawatan cedera olahraga. Oke, untuk materi siang hari ini sebenarnya ada 3 materi teman-teman sekalian. Yang pertama itu tentang pengertian
cedera olahraga. Cedera olahraga itu apa sih sebenarnya? Nanti kita bahas pas di materi nomor 1. Kemudian yang kedua yaitu pemodelan cedera olahraga. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan tim dalam perawatan cedera olahraga. Mungkin ada 3 materi utama yang akan saya sampaikan dan yang akan kita diskusikan di siang hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu teman-teman sekalian, bagi peserta di mata kuliah perawatan cedera olahraga, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Oke, pasti melalui ilustrasi ini teman-teman sekalian. Ada yang hobi trekking, hiking, muncak, ada trekking. Terus pernah nggak punya pengalaman ketika trekking, ketika hiking, ketika muncak terpleset, kemudian jatuh dari tebing jangan ya? Terpleset, kesleo, dan itu kram bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak kita inginkan di jaringan muskuloskeletal, di jaringan tubuh kita. Pernah nggak alami itu? Lecet sering ya, kejedot batu, lecet biasa. Sampai sprint, kesleo? Belum. Jangan ya. Oke, pertama trekking. Kemudian kalau dari ilustrasi ini menggambarkan apa kira-kira? Stretching. Oke. Ada Pak Guru, ada sprint. Teman-teman ketika mulai dari sekolah dasar, bahkan dari taman kanak-kanak sampai ke universitas, sekarang teman-teman sekalian di Prodi Pendidikan Jasmani pernah nggak ketika mengikuti pembelajaran perkuliahan atau ketika teman-teman mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, ketika bermain sepak bola terkilir kakinya, gapraan dengan temannya, pernah? Oke. Dan itu mengakibatkan sesuatu yang gak enak pada tubuh kita. Dan kemudian ini tentunya teman-teman sekalian berkecimpung mendalami satu cabang olahraga. Iya nggak? Ikut mendalami cabang olahraga nggak? Iya. Sering? Sering. Cabang olahraga apa yang kita tekuni? Sepak bola ada? Anak bola ada? Anak voli? Firman. Pernah nggak ketika teman-teman itu berlatih, bertanding, kemudian kesleo, kemudian sikunya sakit? Pernah. Contohnya apa? Salah satu. Ada? Patah. Karena apa, Mas? Tanding pencak silat namanya Mas Satria. Pas tanding pencak silat patah tangan, kaki. Karena apa? Ketumpu lawannya. Oke, menurut teman-teman sekalian, cedera itu apa sih? Cedera. Tadi sebenarnya sudah saya spill di depan Anda. Menurut teman-teman sekalian, persepsinya teman-teman sekalian cedera itu apa? Kerusakan jaringan tubuh. Kerusakan jaringan tubuh. Ada penyebabnya dong pasti. Ada? Apa tahu-tahu rusak begitu saja? Ada. Penyebabnya kira-kira apa? Ya, pertama di benturan tadi, Pak. Benturan berarti kalau benturan itu ada efek dari luar atau dari dalam? Dari luar. Good. Hampir ya.
hampir dapat pengertiannya. Kemudian ada nggak kerusakan jaringan tubuh itu yang diakibatkan dari diri kita sendiri? Ada. Contohnya? Overtrain bisa, overuse bisa. Pak Nugra tahu nanti seorang archery atau seorang pemanah berapa kali tarian yang harus kamu lakukan dalam satu kali tanding? Dalam satu kali tanding bisa mencapai 250 kali tarikan. Ya. Dan jika dilakukan secara berulang-ulang, pastinya akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan kalau tidak di-maintenance dengan baik. Oke, kita balik ke pengertian cedera dulu. Sudah benar ya, Mas siapa tadi? Mas Nova. Ini menurut cedera secara umum, pengertian cedera secara umum. Menurut pengertian secara medis ya, cedera atau injury adalah kerusakan atau gangguan fungsi jaringan tubuh yang disebabkan oleh benda atau kekuatan eksternal yang dapat bersifat mekanis, kimiawi, termal, listrik, atau radiasi. Ini pengertian secara umum dulu ya. Kemudian yang olahraga, pengertian dari olahraga. Cedera sudah kita dapat dulu. Olahraga, pengertiannya apa kira-kira? Kalau hanya sekedar jogging, termasuk olahraga nggak? Aktivitas fisik atau olahraga? Aktivitas fisik ya. Kalau IOC mendefinisikan olahraga itu sebagai aktivitas fisik yang kompetitif, ada kompetisinya, dipertandingkan, dipertarungkan, diperlombakan, yang terorganisir, dilakukan berdasarkan aturan tertentu, melibatkan keterampilan itu skill, kemudian usaha fisik dan atau mental, serta memiliki nilai-nilai edukatif dan sportivitas. Ini filosofi dari olahraga. Berarti kira-kira cedera olahraga itu apa? Berarti, oke silakan. Kerusakan atau gangguan fungsi jaringan tubuh yang ini disebabkan oleh aktivitas fisik yang kompetitif dan berolahraga. Oke, ya, benar ya. Pengertiannya kita perluas dulu ya. Jadi skupnya dari olahraga itu sifatnya kompetitif, terorganisir. Tetapi kita perluas pengertiannya dari pengantar gambar awal tadi. Ada orang trekking, orang mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani, kemudian ada berolahraga itu sendiri. Jadi kita lihat cedera olahraga itu dilihat dari kacamata yang lebih luas. Oke, cedera olahraga itu dilihat dari kacamata yang lebih luas. Jadi definisinya teman-teman sekalian, kerusakan jaringan tubuh atau jaringan muskuloskeletal yang terjadi sebagai akibat dari olahraga itu sendiri. Ketika berlatih, beraktivitas fisik, kemudian selain dari ketiga aspek itu, ketika orang atau ketika person mengikuti pembelajaran jasmani di sekolah maupun di universitas. Ya, contohnya seperti latihan kebugaran, aktivitas di luar ruangan, menjalankan program latihan, berolahraga, mengikuti pembelajaran pendidikan. Jadi ruang lingkupnya kita perluas. Ya, kita perluas. Jadi cedera olahraga itu mencakup dari seseorang ketika mengikuti latihan kebugaran, seseorang itu mengikuti aktivitas luar ruangan, entah trekking, entah jogging, entah maraton dan sebagainya, kemudian menjalankan program latihan. Jadi ketika seseorang itu mengikuti program latihan kemudian mengalami gangguan pada jaringan tubuhnya yang diakibatkan dari mengikuti program latihan itu, masuk konteksnya termasuk cedera olahraga. Bahkan saat mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani pun masuk ke konteks cedera olahraga. Itu jadi
skopnya, cara pandangnya diperluas, gitu ya. Jadi tidak hanya seseorang yang bertanding saja di cabang olahraga tertentu dan mengalami cedera, pengertiannya tidak berhenti sampai di situ saja, teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu pemodelan pemicu cedera olahraga. Masih ingat nggak dengan kejadian ini? Mungkin teman-teman masih SD. Ini bukan salah satu ya, tim favorit saya. Yang sekarang baru, ya teman-teman tahu lah. Ada. Ini kira-kira si Zlatan Ibrahimovic ini melakukan gerakan ini disengaja nggak? Tidak ya kira-kira ya. Jadi sengaja. Ada benturan nggak dengan lawan? Enggak. Tidak ada? Oke. Baru saja terjadi. Masih hangat. Si siapa? Tahu nggak bobotnya Donnarumma itu berapa kilo? 98, 100 kilo? 90-an ya. Ini kejadiannya seperti si siapa? Satria ditimpa ya. Ditimpa dengan kecepatan ketika dia sprint, si Jamal Musiala melakukan sprint, melakukan akselerasi, kemudian ditimpa dengan si Donnarumma dengan bobotnya yang sekian kilogram. Apa yang terjadi? Bisa dilihat sendiri ya di videonya. Kemudian ini teman-teman yang ada di cabangan raket, baik bulu tangkis, badminton, tenis meja, ini biasa terjadi juga. Oke, penyebab cedera olahraga itu bersifat kompleks, dikaitkan dengan berbagai faktor seperti faktor biomekanik, intensitas latihan, dan faktor psikologis. Dalam konteks biomekanik ya teman-teman sekalian, kerusakan dan cedera terjadi saat ada peristiwa pemicu. Ya, terjadi peristiwa pemicu yang melebihi kemampuan jaringan kita atau organ untuk menahan gaya biomekanik tersebut. Yang terjadi, yang dialami Zlatan Ibrahimovic, Jamal Musiala, itu kemampuan jaringannya untuk menahan gaya biomekanika itu tidak berbanding lurus, tidak linear. Jadi terjadilah muncullah cedera olahraga tadi. Oke, selama ini teman-teman kalau mengalami cedera lari ke mana? Fisioterapis. Oke lah, fisioterapis sudah mendingan daripada lari ke dukun ya. Dukun urut maksudnya. Terus ada lagi kemana? Tukang urut. Sanggal kutub. Terus ada lagi? Kalau Satria dulu kemana? Fisio. Oke. Oke teman-teman sekalian, memang membutuhkan sumber daya yang banyak, Tetapi teman-teman sekalian, ketika nanti suatu saat Anda menjadi seorang manajer tim, menjadi seorang ketua komisi atau ketua komite olahraga, sebisa mungkin seideal mungkin nanti dibentuk tim ini. Karena sekali lagi yang
teman-teman hadapi adalah seorang manusia ya. Teman-teman manage itu adalah seorang manusia yang wajib kita jaga kesejahteraannya secara holistik. Holistik itu tidak hanya fisiknya saja yang sehat, tapi psikis dan kekuatan rohaninya wajib kita jaga. Oke, konsepnya seperti ini teman-teman. Pendekatan tim dalam cedera olahraga melibatkan kerjasama antara berbagai profesional kesehatan untuk mengelola dan merawat cedera pada atlet. Konsep ini berbeda dari pengobatan individu. Ya, karena apa? Bedanya karena melibatkan tim multidisiplin yang bekerjasama untuk memberikan perawatan secara menyeluruh. Menyeluruh itu holistik. Oke. Selain itu, pendekatan tim mempertimbangkan aspek psikologis dan emosional atlet, tidak hanya fokus pada aspek secara fisik, sehingga memungkinkan pendekatan rehabilitasi yang lebih holistik. Holistik itu menyeluruh, ya menyeluruh ya. Tidak hanya fisiknya saja yang dirawat, tapi psikisnya juga. Oke, dengan kerjasama yang terkoordinasi, pendekatan tim juga dapat mempercepat dan memastikan kembalinya seseorang itu atau return to sport atau RTP yang cedera ke dalam olahraga dengan aman. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada? Kalau oke, silakan Mas Noval. Bertanya Pak terkait perawatan cedera olahraga, kan di olahraga itu banyak cedera, banyak jenisnya. Nah, apakah dari jenis misalnya cedera otot dan cedera tulang itu apakah ada perbedaan pendekatan perawatan atau sama saja? Oke, sebelum masuk ke bagaimana kita merawatnya, tentunya kita harus memahami kedua jenis jaringan tersebut. Yang pertama jaringan otot itu termasuk jaringan lunak atau keras? Lunak. Kalau tulang itu termasuk keras. Kedua jenis jaringan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Mulai dari proses penyembuhannya berapa lama, otot itu memiliki karakteristik tertentu proses penyembuhannya jika mengalami rusak jaringan, dan tulang pun memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan otot jaringan lunak. Sebelum kita jauh masuk ke sana, kita harus memahami ini dulu. Bagaimana proses penyembuhan jaringan lunak dan bagaimana penyembuhan proses jaringan keras. Jika kita sudah mengetahui bagaimana proses penyembuhannya, kita bisa melakukan pendekatan. Model latihannya seperti apa, penguatannya seperti apa, itu baru bisa kita lakukan. Nanti di 3 pertemuan yang akan datang, kita akan membahas proses penyembuhan jaringan lunak dan proses penyembuhan jaringan keras. Begitu ya? Begitu ya Mas Novel ya? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke kuis teman-teman sekalian. Saya sudah menyiapkan untuk kuis di siang hari ini. Silakan join dulu semua di sini. Kalau sudah join, bisa kita mulai kuisnya di siang hari ini. Sudah? Sudah ya? Oke, saya start ya. Siap? 3, 2. Yang tertinggi masih si Hatison 2000 poin. Ada 4 ya yang di gold.
Mas ada 4. Patison disusul Rami. Oke ya teman-teman, tadi itu ada 10 soal yang tersaji di kuisis teman-teman, itu sebagai bentuk assessment, kuis dengan pendekatan yang berbeda dengan bermain. Mudah-mudahan bisa lebih memperdalam materi di siang hari ya teman-teman sekalian. Kita sudah sampai akhir perkuliahan. Kita bisa lanjut di pertemuan selanjutnya teman-teman sekalian. Sebelum saya tutup, mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan, silakan. Tidak ada? Tidak ada ya, cukup. Kita bisa jumpa lagi pekan yang akan datang. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.